Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Dan aku doakan semoga yang nonton video ini semua diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari siksa kubur dan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Dan aku mohon tolong kepada semua saudara-saudaraku yang baru nonton, yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, biar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini adalah yang tahu pertama. Dan yang udah menyupport, udah subscribe, udah jadi penonton setia, yang baru nonton, yang baru jumpa dengan channel ini, aku doakan semoga selamat dari dunia sampai akhirat. Karena channel ini tanpa dukungan kalian gak ada artinya, gak bakalan bisa berkembang sampai sepanjang ini. Dan terima kasih banyak yang udah mensupport, menyukai dan membantu komen dan membantu bagikan ke semua grup kalian. Dan mudah-mudahan yang apa yang aku sampaikan dari aku buat konten kayak ini, dari yang pertama sampai sekarang, semoga bermanfaat dan bisa menyadarkan semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan, karena sholat itu udah harga pas. Dan ini aku mau menyampaikan sama saudaraku, jauhilah perbuatan yang buruk dan kerjakanlah pekerjaan yang baik. Cari rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang haram. Carilah rezeki yang haram, yang halal. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dipermudahkan segala urusannya dan dijauhi dari penyakit dan diberikan kesehatan selalu. Kita harus jaga sholat yang 5 waktu kita dan jaga kesehatan kita. Ayo kita tingkatkan perbuatan baik kita dan amal ibadah kita harus ditingkatkan. Jangan coba-coba ninggalin sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu itu udah kewajiban kita untuk mengerjakan. Itulah harus dikerjakan kita yang diperintah Allah itu. Sholat 5 waktunya itu, walaupun sakit gimana pun, walaupun masih bisa bergerak, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktunya itu. Ya kalau bisa jangan ditinggalkan juga sholat sunatnya, agar bisa nambah pahala kita. Nabi Muhammad
aja nggak pernah ninggalin sholatnya. Nabi Muhammad tuh setiap harinya mengerjakan kebaikan dan menyampaikan kebaikan semua umatnya semasa hidupnya. Jadi ayo tirulah perlakuan Nabi Muhammad itu, walaupun nggak sepenuhnya, walaupun sedikit, tirulah agar bisa bermanfaat di hidup ini, dan mudah-mudahan dikasih syafaat dari Nabi Muhammad. Bacalah setiap hari sholawat di dalam hati, karena sholawat itu buat junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad. Lalu aja membaca sholawat buat Nabi Muhammad, apalagi umatnya yang dibela-belain dari dulu sama Nabi Muhammad. Dulu sewaktu mau dicabut nyawanya, Nabi Muhammad tuh bilang sama malaikat, suruh dikumpulin semua kesakitan bagi umatnya yang mau dicabut nyawanya itu. Nah itulah Nabi Muhammad tuh ya mencintai umatnya sepenuh hatinya. Jadi kita harus mencintai Nabi Muhammad juga sepenuh hati. Dan bacalah, caranya gampang kalau mau mencintai Nabi Muhammad tuh. Bacalah setiap hari sholawat dalam hati, dan baca Quran setiap hari. Dan jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktunya. Nabi Muhammad dulu ya, masa kecilnya tuh pengembala kambing, bukan orang kaya, orang miskin. Itu Nabi Muhammad tuh ya, Nabi Muhammad tuh kisahnya suka dan duka. Baru dilahirkan, belum dilahirkan, masih ada di kandungan ibunya, bapaknya udah meninggal. Jadi Nabi Muhammad tuh setelah dilahirkan nggak tahu bapaknya. Terus umur 6 bulan ibunya meninggal. Pokoknya ya itulah kisah Nabi Muhammad tuh ya, suka dan duka. Lain mau dipukul sama itu orang kafir tuh, dilemparin waktu sholat, dilemparin apa itu, pokoknya dilemparin lah. Tapi Nabi Muhammad juga enggak membalas perbuatan dia. Karena Nabi Muhammad tuh enggak punya rasa iri, rasa dengki, enggak punya sama sekali. Rasa iri, rasa dengki itu enggak punya. Jadi ayolah kita ini harus niru perlakuan Nabi Muhammad. Buanglah rasa iri, buanglah rasa dengki itu. Ayo kita tingkatkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita harus tingkatkan. Karena amal ibadah kita itu ya pesangon untuk kita yang dibawa mau dibawa ke akhirat nanti dan dikubur. Jangan sampai melakukan keburukan. Ayo kita tingkatkan terus amal ibadah kita, amal kebaikan kita.
biar kita bisa menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Ini ya, aku ini sekarang ini nggak enak badan, cuman mau nyadarin apa, semua saudara-saudaraku, demi saudara-saudaraku, aku nih bisa menahan badanku yang nggak enak ini. Padahal aku ini ya kayak demam itu, tapi ya demi untuk menyadari saudara-saudaraku, aku bisa bertahan dan bisa menyampaikan dan bisa menyadarkan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa sadar sedikit demi sedikit. Dan aku doakan semoga saudara-saudaraku dijauhin dari api neraka, dijauhin dari siksa kubur. Mudah-mudahan ayo kita usaha, cintailah Nabi Muhammad dan cintailah Allah, karena Nabi Muhammad sama Allah itu pasti, kalau di ayat Al-Quran itu pasti kalau ada bacaan Allah pasti ada bacaan Muhammad. Kayak adan tuh ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti ada. Dan kita harus cintai Nabi Muhammad. Ayo kita tingkatkan. Dan aku mohon kepada saudara-saudaraku, bacalah sholawat di dalam hati setiap hari, setiap detik, setiap saat. Usahakan baca sholawat. Nah, ini aku mau pindah dulu. Maaf, ada gangguan sebentar. Ini aku udah pindah keluar dari kamar. Kita ini harus saling tolong menolong sesama manusia. Walaupun nggak kenal, kita harus tolong menolong. Kalau ada kecelakaan orang itu ya di jalan raya, ada tabrakan, harus kita membantu. Dan kita harus jaga persaudaraan kita sesama muslim, harus menjaga dan selalu ingatin apa yang kita mampu untuk mengingatin saudara-saudara kita. Dan kalau saudara kita itu ada yang lupa sholat, kita harus ingatin, kasihan. Kalau nggak diingatin kasihan.
kita sama-sama orang Islam harus saling mengingatin untuk jangan lupa sholat 5 waktunya, dan harus ingat kematian kita itu. Karena kematian itu ya, kalau orang udah mati itu udah nggak didengar sama manusia lagi kalau mau menangis. Ini cerita ya, kalau orang mati mau dimandiin itu dia menangis, dia minta tolong sama sanak saudara tetangganya nitip anaknya itu, tapi kita nggak ngedengar. Yang ngedengar itu cuman hewan, ayam itu yang mendengar apa yang dikatakan mayat itu setelah dimandiin. Dan apalagi mau dikubur, kalau dikubur itu ya, dikubur udah tertutup semua di kuburnya itu, si mayat itu bangun lagi. Tapi kalau beruntung robohnya lagi tuh tetap aja kepala ada di utara, kaki ada selatan. Kalau sebaliknya, kalau nggak untung sembarangan itu bisa nyungsep itu robohnya lagi itu ya. Tapi mudah-mudahan saudara-saudaraku, kematian ini bisa membawa iman dan amal kebaikan kita, biar bisa selamat dari siksa kubur. Aduh, batuk terus. Ya udah dulu, sampai di sini dulu. Oh enggak, belum. Ya kita harus saling mengingatin sesama saudara kita, dan harus menjaga kerukunan kita sama tetangga, sama orang yang nggak kenal juga harus menjaga kerukunan kita. Dan kita harus saling tolong menolong, bantu membantu, harus kerjasama biar jalan hidup kita ini biar ceria. Karena orang itu saling membutuhkan. Yang tua pasti butuh sama yang muda pasti butuh sama yang tua, yang miskin butuh sama yang kaya, pasti itu saling membutuhkan. Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita dan tingkatkan amal kebaikan kita. Ini durasinya udah 9 menit, udah mau masuk 20 menit. Ya udah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan semoga saudaraku bisa sadar. Dan aku sekali lagi minta tolong yang belum subscribe, yang baru jumpa dengan channel ini, yang bertonton, aku mau bantuan subscribe dan bantu like, komen, dan bagian ke semua grup kalian, biar apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Dan bila ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.